Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Ya pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yaitu Bapak Teten Mas Duki. Halo Pak Menteri, apa kabar Bapak? Bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini di tengah pandemi Pak? Alhamdulillah, Yasmi, baik. Ya, di tengah pandemi ini kita tentu lebih banyak membantu ya para UMKM kita yang memang sekarang paling terdampak. Ya. Jadi kita terus berkomunikasi dengan mereka supaya kita lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang penting memang dalam kondisi saat ini masih tetap selalu produktif ya Pak. Pak, dalam kondisi sekarang ini pandemi kalau kita bisa katakan sangat memberikan dampak yang sangat cukup besar di sejumlah bidang dan juga aspek. Salah satu bidang yang terdampak adalah perekonomian di tanah air. Nah, untuk saat ini Pak, bagaimana sih Pak iklim UMKM di tengah pandemi? Ya, ada kalau kita kategorikan kan ada tiga kelompok UMKM pada masa pandemi ini. Yang pertama yang memang kegiatan usahanya terkait dengan kegiatan pendidikan, ya, terkait dengan kegiatan perkantoran, industri, itu banyak yang memang tutup ya kegiatan usahanya. Jadi mereka sudah tidak bisa usaha lagi. Nah, yang kedua masih bisa bertahan, tapi mereka mengalami masalah keuangan, masalah cash flow. Nah, yang ketiga malah survive dan bisa tumbuh. Ya. Dari ketiga hal ini pemerintah mengambil kebijakan ya, yang tentu kalau yang sudah tidak bisa berusaha ya kita dorong mereka untuk menerima bansos, hibah, begitu. Nah, kalau yang masih bisa bertahan tapi mereka mengalami masalah cash flow, nah kita berikan program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, ya, dan pembiayaan yang murah. Nah, yang ketiga yang saya kira yang cukup baik yaitu yang tumbuh itu yang selama ini sudah terhubung ke ekosistem digital, ya. Itu sudah sangat tumbuh, bahkan tahun lalu tumbuh sekitar 27%, ya. Dan ini saat ini sudah ada sekitar 13,7 juta UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online. Nah, ini yang saya kira yang perlu kita terus dorong, tingkatkan semakin banyak UMKM kita yang onboarding di platform digital. Target kita tahun 2024 itu 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital. Baik, selain yang tadi Pak Menteri sampaikan, apakah ada program khusus dari Kemenkop sendiri dalam menanggulangi kendala-kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM saat ini, Pak? Ya, yang pertama yang tadi yang saya katakan yang memang mereka tidak bisa berusaha lagi, ya omsetnya turun, begitu ya kita dorong dengan berbagai program jaminan sosial dan hibah. Nah, saya kira sudah banyak program, nah, termasuk yang usaha mikro. Saya kira tahun lalu kami menyalurkan pembiayaan sekitar untuk 9,8 juta pelaku UMKM dengan bantuan 2,4 juta per orang. Nah, tahun ini juga sama sekitar 12,8 juta dengan hibah 1,2 juta rupiah per orang. Nah, ini saya kira sangat membantu ya bagi
usaha mikro yang belum bankable dan juga mengalami penurunan pendapatan, supaya mereka masih bisa berusaha meskipun permintaan turun. Ya, nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat keadaan ekonomi baik sehingga mereka juga bisa segera pulih. Baik, Pak Menteri, salah satu upaya yang akhirnya diwujudkan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan adanya Banpres Produktif Usaha Mikro yang baru saja diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 15, triliun rupiah. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa Pak nanti untuk pembagiannya dan berapa banyak pelaku UMKM yang akan mendapatkannya? Ya, baik. Ini ya, Banpres Produktif Usaha Mikro itu untuk berupa hibah modal kerja sebesar 1,2 juta untuk pelaku usaha mikro yang selama ini belum bisa mengakses pembiayaan ke bank, artinya bankable. Nah, ini saya kira sudah mulai untuk dibagikan, ya, dan saya kira ini seperti tahun lalu, kebanyakan digunakan pembiayaan ini oleh mereka untuk membeli bahan baku, menjadi modal kerja, gitu, sehingga mereka bisa terus bertahan. Saya kira kita harapkan sebelum September juga sudah selesai, ya, sudah tersalurkan, karena ini masyarakat sudah sangat membutuhkan. Berarti ditargetkan sampai September ini semuanya sudah mendapatkan dana tersebut ya, Pak Menteri ya. Lalu apa syarat Pak yang harus dipenuhi bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut? Ya, sebenarnya mekanismenya ini harus diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ya. Jadi mereka punya usaha, ya, tapi belum memperoleh pinjaman dari bank, ya, jadi unbankable. Jadi ini karena kalau yang sudah menerima kredit perbankan, pemerintah juga punya program lain yaitu restrukturisasi pinjaman, ya, dan memberikan pinjaman baru yang lebih mudah, lebih murah. Ya, jadi saya kira itu tahun lalu kan total saya kira tahun ini tuh 15,36 triliun, ya. Sekarang udah masuk tahap kedua untuk 3 juta. Jadi yang 9,8 juta sejak Juni lalu sudah disalurkan. Jadi ini masuk tahap kedua. Nah, tahap kedua ini saya kira selesai sebelum September lah selesai. Ya, mudah-mudahan Agustus ini bisa selesai. Lalu untuk prosedurnya Pak seperti apa para pelaku UMKM ini akan mendapatkan dana tersebut? Apakah mereka harus memiliki rekening tertentu atau seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ya, tadi persyaratannya ini kan pelaku usaha mikro yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, lalu nanti pembayarannya, penyalurannya yaitu lewat bank, ya. Jadi yang bersangkutan kalau belum punya rekening bank ya kita buatkan, ya. Jadi ini sekaligus juga untuk mendorong mereka mengakses lembaga pembiayaan. Nah, kalau kita harapkan selanjutnya si penerima Banpres Produktif ini bisa melanjutkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sehingga ketika keadaan ekonomi pulih, mereka bisa mengakses pembiayaan dari bank. Jadi ini memang maksudnya seperti itu, dan perkiraan kita masih banyak usaha mikro yang selama ini belum terhubung ke lembaga pembiayaan formal, sehingga dengan program BPUM ini sekaligus juga supaya mereka bisa terhubung ke pembiayaan formal. Untuk rekening sendiri ini digunakan bank tertentu atau bebas mereka memiliki untuk memilih bank manapun Pak untuk mendapatkan dana tersebut?
Banpres produktif usaha mikro disalurkan lewat Bank Himbara, jadi BRI, BNI, Mandiri, dan juga ada BPD, ya. Saya kira seperti itu. Ya, jadi untuk yang di luar uh, Jawa yang tidak terjangkau, kami juga ada kerjasama dengan PT Pos. Ya. Jadi kita ini tersalur dengan baik, ya, by name by address, jadi lewat transfer antar bank, supaya tidak ada penyimpangan lah, mudah-mudahan. Amin. Bapak berarti ini untuk menggarisbawahi berarti profil layak atau tidaknya UMKM itu mendapatkan banpres itu dari kedinasan, bukan dari kementerian ya Pak? Ya, jadi kan usaha mikro itu kan terdaftar selama ini ada di kabupaten dan kota. Ya. Di situ mereka mengajukan kepada kita dari kabupaten dan kota, lalu kami lakukan validasi data ke Dukcapil dan juga ke OJK. Nah, begitu lolos ya bahwa mereka selama betul usaha mikro dan kedua mereka belum pernah menerima pinjaman, nah baru kami perintahkan bayar kepada bank penyalurnya, ya, dari Kementerian Koperasi. Untuk memastikan dana tersebut aman sampai kepada masyarakat, apakah Kemenkop bekerja sama dengan instansi lain Pak untuk melakukan pengawasan terhadap dana tersebut? Ya, sistem kami sangat akuntabel karena si penerima banpres ini harus menandatangani dulu surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi tidak mungkin nanti ada orang yang sudah meninggal masih ditransfer gitu ya. Dan tentu program ini dari sejak awal dibicarakan bersama dengan KPK, BPKP, BPK, termasuk juga saya kira BPK melakukan audit ya dari program ini. Kami sudah relatif lebih baik pelaksanaan tahun ini karena ini sudah tahun kedua, ya. Dan tahun lalu juga saya kira penilaian dari BPK saya kira cukup baik. Artinya program ini sudah tepat sasaran, diterima oleh mereka yang tepat syarat, dan kemudian juga kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh LPM UI misalnya 99% mereka mengatakan menerima banpres dan memanfaatkan dana itu untuk kegiatan produktif, salah satunya untuk membeli bahan baku